Halo masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah, kembali lagi di channel Bayu Baik ini aku mau ngomong sesuatu yang penting dan ini menjadi aspirasiku juga dan menjadi cerita dalam perjalanan kehidupan kita di Indonesia. Di di video ini kenalin dulu ya, aku Bayu Baik, salah satu pendiri Aspo dan foundernya, dan ini aku mau ngasih banyak cerita buat Anda sekalian. Jadi di video ini aku mau menyampaikan tentang dan keprihatinan serta unek-unek ya. Ternyata masih banyak keluarga-keluarga di Indonesia yang tak sanggup berobat. Ini salah satu aspirasi, mudah-mudahan bisa didengarkan. Ini bukan mengeluh tetapi menyampaikan kenyataan atau fakta. Di negeri yang kaya raya ini, Indonesia, ada kenyataan pahit yang masih kita alami. Jadi banyak keluarga yang tak sanggup berobat. Bukan karena tak mau sebenarnya. Bukan pula karena terbentur biaya, tapi akses dan sistem pengobatan dan kesehatan yang belum terdeliver sempurna di seluruh wilayah atau teritori Indonesia. Bahkan kita lihat daerah-daerah yang terluar ya, berbatasan langsung dengan negara lain, akses rumah sakit yang memadai masih jarang. Paling hanya puskesmas. Nah, inilah kenyataan pahitnya. Kita udah 80 tahun nih kita merdeka. Jadi sistem belum berpihak penuh pada rakyat. Pertanyaannya, kenapa hal ini terus terjadi? Ya, inilah yang kemudian kita lihat, kalau kita lihat data. Jadi data menunjukkan sekitar 10% lebih penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Itu pun kalau angkanya nggak diotak-atik. Jadi buat mereka berobat ke rumah sakit itu pilihan terakhir, bukan yang pertama. Kalau Anda mungkin tinggal di kota besar, di Jakarta, Surabaya, di Bandung, atau dimanapun, mungkin gampang lah, banyak rumah sakit. Tapi kalau di daerah-daerah, di kabupaten, di pelosok-pelosok, jauh sekali ke rumah sakit. Jadi pilihan pertamanya bukan untuk pergi ke rumah sakit, tetapi itu pilihan terakhir. Itu ditambah juga edukasi masyarakat tentang kesehatan itu masih banyak yang belum sadar untuk bagaimana preventif atau pencegahan. Ditambah lagi rasio dokter ya, rasio dokter yang rendah, hanya 0,47 dokter untuk 1.000 orang. Idealnya itu kalau menurut standar WHO, satu dokter melayani 1.000 orang. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi semua itu. Bahkan kalau kita lihat di kota-kota besar, ya di rumah sakit mungkin masih kita temui gitu ya, bahwa kekurangan dokter di kota-kota kabupaten itu. Apalagi di daerah 3T ya, terluar ya, terdepan, tertinggal. Itu baru puskesmas. Fasilitas masih sangat minim, sangat kurang, sangat terbatas ya. Jadi untuk sekedar periksa saja mereka harus menempuh berjam-jam, berkilo-kilo. Nah ini kan sangat menyedihkan. Memang alhamdulillah mungkin ada BPJS kesehatan ya, walaupun itu sistemnya asuransi, itu membantu. Tapi realitanya masih banyak pasien yang menghadapi antrian sangat panjang. Jadi antrian BPJS lihat itu panjang sekali, birokrasi yang rumit, biaya-biaya tambahannya banyak yang belum di cover atau ditanggung. Akhirnya banyak keluarga yang menunda untuk berobat sampai penyakitnya sudah parah. Inilah ya yang menjadikan kenyataan pahit karena faktor-faktor ekonomi. Ini terjadi karena faktor ekonomi, di mana pendapatan rata-rata keluarga kecil itu lebih kecil daripada biaya pengobatan yang terus naik per tahun. Inflasi di dunia pengobatan kesehatan naiknya gila-gilaan. Kedua, faktor struktural ya, distribusi fasilitas kesehatan, sistem dokter, perawat, rumah sakit itu masih menumpuk di kota-kota besar. Jadi di desa, di kabupaten itu masih seadanya. Tapi mudah-mudahan makin baik. Mari kita doakan. Yang ketiga adalah faktor budaya, di mana kesadaran preventif masyarakat masih rendah. Masih banyak orang memilih menunggu sakit parah baru berobat karena takut biaya, takut membebani keluarga mereka. Itu. Jadi ditambah lagi adalah ketergantungan kita sebagai sebuah negara terhadap impor obat-obatan dan alat-alat kesehatan sehingga biayanya masih mahal sekali ya. Ini yang kemudian kita lihat itu. Akibatnya penyakit yang sebenarnya bisa disembuhkan sejak awal, penyakit itu menjadi kronis, bahkan mematikan. Sehingga banyak orang yang tidak menyadari itu. Itulah sebenarnya salah satu latar belakang aku mendirikan Aspo, salah satu perusahaan herbal
Kita ingin membantu masyarakat untuk sehat, membantu pemerintah, membantu negara untuk sehat. Karena apa? Masyarakat yang sehat itu menjadi modal. Jadi kita menggunakan bahan-bahan herbal yang ada di alam, kunyit, jahe, lengkuas, kita hidupkan dan kita edukasi bahwa herbal bisa menjadi alternatif. Kenapa? Karena sistem kesehatan yang belum terdeliver secara baik. Jadi masih banyak keluarga yang jatuh miskin karena biaya pengobatan bisa menguras seluruh tabungan, menguras seluruh harta mereka. Makanya kadang-kadang juga masalah financial belum teredukasi, belum punya dana cadangan, ketika sakit berobat maka langsung jatuh habis semua saldonya. Nah, makanya inilah solusi yang kemudian coba kita lakukan secara parsial, secara individual, walaupun ini sebenarnya harusnya ditanggung oleh negara. Kenapa? Karena ini memang sangat kompleks itu. Tapi kita coba untuk membantu masyarakat, membantu manusia. Ya, jadi gitu. Termasuk juga masalah BPJS yang sangat birokratif dan sangat rumit gitu. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa membaik dan apa yang kita lakukan di ASPO ketika mengedukasi masyarakat dengan herbal, karena herbal dengan rumah kita. Dulu ada namanya potik hidup, ada kunyit, ada jahe, ada lengkuas, ada tanaman-tanaman sambiroto, brotowali, mengkudu yang bisa dimanfaatkan sebagai obat. Itulah kenapa ASPO hadir. Nah, cuman lagi di Indonesia juga ongkos untuk kos produksi juga besar. Kita harus ngurusin BPOM macam-macam. Ya, jadi kita sama-sama melakukan kebaikan. Daripada tidak punya daya dan upaya apapun, ini bagian daripada ikhtiar. Daripada menyalahkan terus kegelapan, lebih baik kita nyalain lilin biar menjadi penerang. Jadi walaupun ini langkah kecil yang Aspo lakukan mendirikan perusahaan herbal, tapi mudah-mudahan ini langkah yang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat biar sehat. Karena kesehatan itu hari ini menjadi sesuatu yang barang mahal. Ya, sakit itu mengeluarkan duit banyak, stroke, darah tinggi, jantung itu pasti luar duit banyak. Jadi pastikan Anda punya dana cadangan. Oleh karena itu maka kita mengoptimalkan potensi yang ada di negeri ini berupa rempah-rempah herbal segala macam untuk kebaikan. Karena pada faktanya kita masih lihat banyak keluarga di Indonesia yang tidak bisa berobat. Teman-teman, terus dukung kita ASPO ya. Ini melalui channel Bayu Baik ini sebagai catatan curhatanku. Jadi mudah-mudahan kita bisa khairunas anfaulinnas, bisa terus mengedukasi masyarakat, memberikan kebaikan. Jadi dari herbal di sekitar rumah kita bisa untuk penjagaan kesehatan. Misalnya jahe untuk mengatasi kembung, daun kelor untuk mengatasi malnutrisi, kunyit untuk mengatasi peradangan. Kemudian juga ada yang namanya sereh, itu bisa membantu rematik ya segala macam. Nah, dukung channel Bayu Baik ini untuk kita kupas tuntas tuh masalah herbal-herbal di Nusantara untuk membantu hidup yang sehat. Ya, kalau Anda setuju dengan saya, bantu subscribe, like, dan juga komen yang positif pembahasan apa yang perlu kita bahas. Itu dulu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Barakallahu fikum.